casing, yang kedua CPU beserta coolernya, yang ketiga motherboard, yang keempat memori RAM, yang kelima penyimpanan atau bahasa umumnya HDD atau hard disk, yang keenam PSU atau power supply, yang ketujuh adalah PGA atau GPU. Oke, biar lebih mudah saya bagi lagi 3. Yang pertama, komponen simple. Di situ ada casing, penyimpanan, dan power supply. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang casing. Untuk casing di sini fungsinya untuk menyimpan semua part tadi. Untuk pen casing peranannya juga cukup penting. Fungsinya untuk mendinginkan komponen kamu. Biasanya saat kamu membeli casing sudah termasuk fan itu sendiri. Biasanya dikasih 1, 2, atau lebih banyak. Tapi saran saya, setidaknya kamu harus pasang 3 fan di PC kamu. 2 fan untuk angin masuk dan 1 fan untuk angin keluar. Lebih banyak fan yang kamu pasang, lebih bagus. Yang kedua adalah penyimpanan. Saya akan menjelaskan tentang hard disk. Untuk dulu, hanya pakai hard disk pun sudah cukup untuk sistem, data, dan lain-lain. Namun, untuk sekarang, agar lebih optimal performanya, pakai 2 penyimpanan. SSD untuk sistem dan hard disk untuk data dan lain-lain. Yang ketiga adalah power supply. Saya akan menjelaskan power supply Atau PSU. Fungsi dari PSU sendiri sangat penting untuk menyuplai listrik PC kamu. Yang paling penting dalam pemilihan PSU adalah hindari PSU bawaan casing. Pakai PSU yang 450 watt ke bawah untuk PC tanpa PGA eksternal, 450 sampai 700 watt untuk PC menengah yang menggunakan PGA eksternal, 700 watt ke atas untuk PC ekstrim. Pakai PSU rating 80 plus asli. Untuk cara ceknya kamu bisa masuk ke situs resminya sendiri, lalu cari PSU kamu, apakah ada di situ atau enggak. Oke, lanjut ke komponen utama. Di sini ada CPU, motherboard, dan RAM. Nah, ketiga komponen ini sangat berhubungan, jadi harus cocok dan sesuai. Di sini saya akan menjelaskan CPU dengan cooler. Untuk CPU cooler sangatlah penting, tapi biasanya sudah termasuk saat kalian membeli CPU. Bila kalian membeli CPU bekas atau CPU high-end, biasanya CPU coolernya belum termasuk. Jadi CPU coolernya harus beli terpisah. Tapi bila sistem kamu udah menengah ke atas, walaupun sudah dikasih CPU cooler bawaan, lebih baik membeli CPU cooler yang lebih bagus. Yang paling penting dalam komponen utama, yang pertama, pasang CPU Intel di motherboard Intel, CPU AMD di motherboard AMD. Saya akan menjelaskan tentang memori. Untuk RAM, semua RAM bisa dipakai di sistem Intel ataupun AMD, asalkan di DDR yang sama. Pasang DDR4 di motherboard DDR4. Begitu juga dengan DDR3 dan seterusnya. Untuk pemilihan RAM, yang paling penting 1. Kapasitas memori 4 GB kurang, 8 GB cukup, 16 GB bagus. Lebih besar dari itu tergantung pemakaian masing-masing. Yang perlu diingat, semakin besar memori RAM tidak akan membuat PC kamu lebih cepat. Yang kedua, kecepatan RAM. Lebih penting kecepatan RAM daripada kapasitas RAM. Lebih tinggi kecepatan RAM, lebih bagus, bisa bikin PC kamu lebih cepat. Tapi lihat lagi spesifikasi motherboardnya. Di masing-masing motherboard kalian maksimalnya berapa megahertz.
Oke, yang terakhir adalah PGA atau graphic card. Akan menjelaskan tentang PGA. Fungsi utamanya untuk menampilkan gambar dari sistem kamu ke monitor. Untuk PGA di sini dibagi dua. Yang pertama iGPU atau PGA bawaan dari CPU kamu. Yang kedua PGA eksternal. Untuk iGPU, kamu bisa cek spesifikasi CPU kamu apakah memiliki iGPU atau tidak. Sebagian besar iGPU belum cukup untuk memainkan game. Yang kedua adalah graphic card atau PGA eksternal. Untuk PGA eksternal sebenarnya adalah komputer terpisah karena sudah memiliki CPU, motherboard, dan RAM sendiri. Bila kamu fokus utamanya di game atau 3D model, casing, yang kedua CPU beserta coolernya, yang ketiga motherboard, yang keempat memori RAM, yang kelima penyimpanan atau bahasa umumnya HDD atau hard disk, yang keenam PSU atau power supply, yang ketujuh adalah PGA atau GPU. Oke, biar lebih mudah saya bagi lagi tiga. Yang pertama komponen simple. Di situ ada casing, penyimpanan, dan power supply. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang casing. Untuk casing di sini fungsinya untuk menyimpan semua part tadi. Untuk pen casing peranannya juga cukup penting. Fungsinya untuk mendinginkan komponen kamu. Biasanya saat kamu membeli casing sudah termasuk fan itu sendiri. Biasanya dikasih 1, 2, atau lebih banyak. Tapi saran saya setidaknya kamu harus pasang 3 fan di PC kamu. 2 fan untuk angin masuk dan 1 fan untuk angin keluar. Lebih banyak fan yang kamu pasang lebih bagus. Yang kedua adalah penyimpanan. Saya akan menjelaskan tentang hard disk. Untuk dulu, hanya pakai hard disk pun sudah cukup untuk sistem, data, dan lain-lain. Namun, untuk sekarang, agar lebih optimal performanya, pakai 2 penyimpanan. SSD untuk sistem dan hard disk untuk data dan lain-lain. Yang ketiga adalah power supply. Saya akan menjelaskan power supply Atau PSU. Fungsi dari PSU sendiri sangat penting untuk menyuplai listrik PC kamu. Yang paling penting dalam pemilihan PSU adalah hindari PSU bawaan casing, pakai PSU yang 450 watt ke bawah untuk PC tanpa PGA eksternal, 450 sampai 700 watt untuk PC menengah yang menggunakan PGA eksternal, 700 watt ke atas untuk PC ekstrim. Pakai PSU rating 80 plus asli. Untuk cara ceknya kamu bisa masuk ke situs resminya sendiri lalu cari PSU kamu apakah ada di situ atau enggak. Oke, lanjut ke komponen utama. Di sini ada CPU, motherboard, dan RAM. Nah, ketiga komponen ini sangat berhubungan, jadi harus cocok dan sesuai. Di sini saya akan menjelaskan CPO dengan color. Untuk CPU cooler sangatlah penting, tapi biasanya sudah termasuk saat kalian membeli CPU. Bila kalian membeli CPU bekas atau CPU high-end, biasanya CPU coolernya belum termasuk. Jadi CPU coolernya harus beli terpisah. Tapi bila sistem kamu udah menengah ke atas, walaupun sudah dikasih CPU cooler bawaan, lebih baik membeli CPU cooler yang lebih bagus.
Yang paling penting dalam komponen utama, yang pertama, pasang CPU Intel di motherboard Intel, CPU AMD di motherboard AMD. Saya akan menjelaskan tentang memori. Untuk RAM, semua RAM bisa dipakai di sistem Intel ataupun AMD, asalkan di DDR yang sama. Pasang DDR4 di motherboard DDR4. Begitu juga dengan DDR3 dan seterusnya. Untuk pemilihan RAM, yang paling penting, 1. Kapasitas memori. 4 GB kurang, 8 GB cukup, 16 GB bagus. Lebih besar dari itu tergantung pemakaian masing-masing. Yang perlu diingat, semakin besar memori RAM, tidak akan membuat PC kamu lebih cepat. Yang kedua, kecepatan RAM. Lebih penting kecepatan RAM daripada kapasitas RAM. Lebih tinggi kecepatan RAM, lebih bagus, bisa bikin PC kamu lebih cepat. Tapi, lihat lagi spesifikasi motherboardnya. Di masing-masing motherboard kalian, maksimalnya berapa megahertz? Oke, yang terakhir adalah PGA atau graphic card. Akan menjelaskan tentang PGA. Fungsi utamanya untuk menampilkan gambar dari sistem kamu ke monitor. Untuk PGA di sini dibagi dua. Yang pertama, iGPU atau PGA bawaan dari CPU kamu. Yang kedua, PGA eksternal. Untuk iGPU, kamu bisa cek spesifikasi CPU kamu apakah memiliki iGPU atau tidak. Sebagian besar iGPU belum cukup untuk memainkan game. Yang kedua adalah graphic card atau PGA eksternal. Untuk PGA eksternal sebenarnya adalah komputer terpisah karena sudah memiliki CPU, motherboard, dan RAM sendiri. Bila kamu fokus utamanya di game atau 3D model, harddisk pun sudah cukup untuk sistem, data, dan lain-lain. Namun, untuk sekarang, agar lebih optimal performanya, pakai dua penyimpanan. SSD untuk sistem dan harddisk untuk data dan lain-lain. Yang ketiga adalah power supply. Saya akan menjelaskan power supply Atau PSU. Fungsi dari PSU sendiri sangat penting untuk menyuplai listrik PC kamu. Yang paling penting dalam pemilihan PSU adalah hindari PSU bawaan casing. Pakai PSU yang 450 watt ke bawah untuk PC tanpa PGA eksternal, 450 sampai 700 watt untuk PC menengah yang menggunakan PGA eksternal, 700 watt ke atas untuk PC ekstrim. Pakai PSU rating 80 plus asli. Untuk cara ceknya kamu bisa masuk ke situs resminya sendiri, lalu cari PSU kamu, apakah ada di situ atau enggak. Oke, lanjut ke komponen utama. Di sini ada CPU, motherboard, dan RAM. Nah, ketiga komponen ini sangat berhubungan, jadi harus cocok dan sesuai. Di sini saya akan menjelaskan CPO dengan color. Untuk CPU cooler sangatlah penting, tapi biasanya sudah termasuk saat kalian membeli CPU. Bila kalian membeli CPU bekas atau CPU high-end, biasanya CPU coolernya belum termasuk. Jadi CPU coolernya harus beli terpisah. Tapi bila sistem kamu udah menengah ke atas, walaupun sudah dikasih CPU cooler bawaan, lebih baik membeli CPU cooler yang lebih bagus. Yang paling penting dalam